Shalom, selamat hari yang bahagia buat kita semua. Kita harus bahagia dan sukacita karena Yesus sudah mati demi dosa kita. Jadi salam sukacita senantiasa buat kita semua yang mendengarkan ini. Dan saya dari kediaman saya, Ibu Evangelis Romas Tumorang, mengucapkan selamat malam, dan kita hari ini mendengarkan kebenaran firman melalui pujian dan penyembahan kita. Kita buka hati kita dan kita mau sembah Tuhan. Sanda ya rabalama se, ya rabatande.
Tuhan, Kau hadir di hati kami. Kau hadir bagi yang mendengarkan siaran video ini Tuhan. Kau hadir bagi yang melihat YouTube ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Bapa dan Anak Tuhan Yesus Kristus. Urapi kami dengan urapan-Mu yang dari tempat maha tinggi. Kami percaya kami yakin Kau hadir. Bukan sekedar hadir, tapi Kau melawat kami. Dan kami berdoa dan kami percaya dengan iman, lawatan Allah berkuasa atas kami. Lawatan Allah memenuhi hati kami. Lawatan Allah memuaskan jiwa hati kami yang haus lapar. Sungguh besarlah kasih-Mu Tuhan, haleluya. Sungguh besarlah kasih-Mu, ya Allahku, ya Bapa. Tak terukur dan tak terkatakan, tak terucap dan tak terbalaskan. Ajarkan ku menghargai kasih-Mu, ajarkan ku menghargai anugerah-Mu. Dengan ku bersyukur dan memuji-Mu, dengan ku tersyukur merendahkan hati, ya Allahku. Ajarkan hatiku senantiasa taat dengan kamu-Mu. Ajarkan ku taat senantiasa dengan perintah-Mu, ya Allahku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, yes the Lord. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, yes the Lord. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ya Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang tidak habis-habisnya atas hidup kami dan menyertai kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami memohon kepada-Mu. Lawat kami dengan kuasa-Mu, lawat kami dalam hadirat. Jauhkan kami dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Jauhkan kami dari segala ilmu-ilmu jahat, bahkan ilmu-ilmu hitam, santet ilmu gaib, bahkan kiriman orang jahat. Tipu mulaan iblis tidak berkuasa atas pikiran hati kami. Pendawa-pendawa tidak berkuasa atas tubuh jiwa roh kami. Dalam nama Yesus Kristus, darah anak domba Allah sucikan hati kami. Darah anak domba Allah kuduskan kami. Haleluya. Syukur Tuhan, haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam nama Yesus. Saya membawa renungan singkat kepada kita semua bagi yang mendengarkan. Saudaraku, berapa hari ini banyak hal yang menyibukkan saya dengan hal-hal orang-orang di luar sana dengan memohon, meminta tolong kepada saya. Dan saya percaya saya sebagai hamba Tuhan tidak tutup mata untuk membela keadilan bagi orang rakyat-rakyat yang susah. Mereka bukanlah saudara kandung, tetapi karena pamnya saja, marganya, lalu meminta tolong saya dengan sebuah perkara perkelahian, lalu saya membantu dan menolong, mendoakan
Saya mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, rahmat Tuhan, supaya kita saling membantu dan menolong, mendamaikan orang-orang yang dalam hal mungkin sepele, tetapi saya hanya berkata bagi kita, mari kita belajar menjadikan diri kita teladan. Menjadikan diri teladan itu bukanlah berbicara membela satu pihak, tapi menceritakan bagaimana dua yang bersengketa menjadi satu untuk saling memaafkan. Saya membaca ayatnya dari kitab Lukas 8 ayatnya 19 sampai 21. Saya teringat bagaimana waktu itu Yesus lagi dengan seriusnya melayani, berkhotbah dan menginjil. Lalu seorang murid berkata, "Guru, ada yang mencari engkau." Nah, mari kita buka firman-Nya. Yesus dan sanak saudaranya. Lalu firman-Nya ayat 19, Ibu dan saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Sekali lagi saya katakan, ayat 19, ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Ayat 20, orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar, ingin bertemu dengan kau. Ayat 21, tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman dan melakukannya. Sekali lagi, tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Saudaraku, ini ayat sering saya baca. Saya sering membaca dan saya materaikan. Ternyata saudaraku, tidaklah sebuah jaminan kita kakak beradik, saudara kandung itu saling mengasihi. Belum tentu. Lihat kisah Kain dan Habel. Apa yang dikatakan kisah dari Yusuf dan kakak-kakaknya, di mana muncul iri hati dan Yusuf dimasukkan di sumur, dan juga Abel menjadi korban daripada pembantaian Kain, di mana menceritakan bahwa saudara daging dan saudara kandung itu tidak menjadi sebuah jaminan dia saling melindungi, saling mengasihi, saling melindungi atau menjaga. Tetapi di sini dituliskan, tetapi ayat 21, tetapi yang menjawab mereka, ibuku dan saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman dan melakukannya. Saudaraku, saya dapat satu rema di sini, bahwa ketika saudara menjadi saudara di dalam siapapun, misalnya saudara dalam kandung, saudara dalam marga, saudara dalam tetangga, saudara dalam gereja, tetapi ketika saudara mendengarkan firman ini dan melakukannya, kata Alkitab, sesungguhnya saudara lebih dari saudara kandung. Kenapa saya katakan begitu? Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap saat seperti saudara. Ketika hatinya mengasihi dan menjadikan dirinya dan sahabat, maka dia akan menjadi saudara bagi dirinya. Tapi banyak orang tidak bersahabat. Kata bersahabat itu adalah saling membutuhkan. Kata sahabat itu saling bergandengan tangan. Kata sahabat itu saling menghargai. Banyak hal yang saya sampaikan, mau saya sampaikan kepada saudara. Hal-hal yang terjadi di dunia sekarang itu sudah tertulis di masa perjanjian lama, sebelum perjanjian baru. Hal-hal yang terjadi sekarang, bahwa banyak orang, bapak kandung memperkosa, kakak kandung memperkosa, ini semua ada tertulis di Alkitab. Semua ada ceritanya di Alkitab. Dari cerita inilah kita belajar bahwa kita mengantipasi agar tidak terjadi yang namanya masa yang lalu terjadi di masa yang kini.
Bagaimana itu caranya, Bu Roma? Kamu harus mendengar firman. Karena firman itulah yang menyucikan. Yohanes 15 ayat 3 berkata, kamu memang sudah bersih, tetapi tinggallah di dalam aku dalam kamu. Artinya firman Tuhan harus tinggal dalam saya, dan firman yang kita baca ini tinggal dengan kamu. Yohanes 15 ayat 3 berkata, memang kamu sudah bersih, tetapi kata Tuhan, tinggallah di dalam aku dalam kamu, supaya kamu lebih bersih. Hanya firman yang dapat membersihkan orang cara berpikir. Hanya firman. Ketika kita berdiri dalam kebenaran firman, maka kita akan tahu membedakan mana yang benar dan mana yang jahat. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka tidak mendengarkan perintah Allah. Karena apa? Tidak ada lagi kemuliaan. Tapi ketika mereka mendengarkan firman, kemuliaan itu menyinari mereka, sehingga mereka tidak ada rasa malu dan tidak merasa sakit dan bersalin. Masa yang terjadi itu masa yang kita alami itu masa yang ditabur masa dulu, kisahnya nenek moyang kita Adam dan Hawa. Oleh karena mereka tidak taat firman. Jika mereka taat dengan firman, maka tidak akan terjadi yang namanya kutuk dosa. Kalau tidak terjadi, kalau masa yang dulu mereka lakukan adalah sebuah kebaikan, menaati firman, maka kita adalah buah-buah kebenaran. Tapi kita dilahirkan oleh buah-buah dosa, perbuatan Adam dan Hawa yang menurunkan kita menjadi orang berdosa. Bahkan kitab Mazmur berkata, Daud berkata, semenjak di kandungan ibuku aku sudah berdosa. Bagi saya, dalam memahami firman ini tidak semudah sejengkal bibir. Tetapi ketika firman kita mau materaikan di hati kita dan kita hidupkan di dalam roh kita. Dari kitab Yohanes 18 ayat 16 katakan, firman itu harus kita hidupkan di dalam kita. Roma 6 ayat 14 berkata, firman itu harus kita hidupkan di dalam jiwa kita. Maka itu, kalau orang berkata, kita nggak diterima, Bu. Memang dunia, Tuhan Yesus lahir ke dunia ini tidak diterima. Setiap orang yang lahir dalam kebenaran firman pasti akan dibenci dunia. Setiap orang yang lahir di dalam kebenaran artinya dia menerima lahir baru dan cinta Tuhan tidak diterima. Makanya Yakobus 4 ayat 8 sampai 9, jangan bersahabat dengan dunia ini. Karena siapa yang bersahabat dengan dunia ini musuhnya Allah. Karena dunia ini sudah dikuasai oleh iblis. Sekali lagi saya mau tutup firman ini. Siapa saudaramu? Siapa saudara saya? Saudara saya yang melakukan firman. Siapa saudara Ibu Roma? Yang melakukan firman. Bukan berarti saya memutuskan persaudaraan saya, si Tumorang, si Rait. Tidak. Justru inilah menjadi pegangan kita, bahwa orang yang melakukan firman, dia lebih dari saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jaga hatimu, jaga hubungan, hargai kebaikan, hargai kasih, karena Tuhan berkata, ingatlah akan aku. Israel selalu diingatkan agar mereka mengingat kebaikan Tuhan, agar mereka dapat memuji Tuhan. Pada akhirnya mereka tidak dapat menghargai Tuhan. Bahkan tidak ada yang sampai tanah Kanaan selain yaitu Yosua dan Kaleb. Bahkan Musa yang hamba yang diurapi, yang salehnya begitu luar biasa katanya, elok parasnya, tidak juga sampai ke tanah Kanaan. Maka belajarlah. Tuhan berikan kesempatan kepada saudara dan saya bahwa hari-hari ini kejarlah kebenaran, bukan keinginan. Keinginan selalu bertentangan dengan firman. Tapi kebenaran yang akan memuaskan hasratmu, kebenaran itu adalah firman Allah. Terima kasih saudara buat yang mendengarkannya. Jadikanlah firman ini rema dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita akan menutup dan kita akan membaca, kita akan memuji Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Hidup ini sebuah kesempatan yang diberikan dan dianugerahkan kepada kami. Biarlah kami menghargai kasih karunia-Mu dan mengerjakan keselamatan kami dengan takut akan Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Lukas 18 ayat 19 dan 21 berkata, siapakah saudaraku? Engkau berkata, saudaraku adalah yang mendengarkan firman dan melakukan kebenaran. Terima kasih mengingatkan kami bahwa orang yang berjalan dalam kebenaran adalah saudara kami. Bagi orang yang mendengarkan firman dan mematuhinya, itulah saudara kami. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami dapat bernapas dan memuji Engkau. Lanjutkanlah karya-Mu di esok hari untuk kami Tuhan, menyembah meninggikan Engkau. Hamba-Mu secara khusus berdoa buat keluarga daripada Bapak Kapolres Tuhan Samosir, Bapak Yosua Tampu Bolon, di mana juga dia Tuhan, orang tuanya yang saat ini kurang sehat. Tapi dengan iman kami sudah percaya dia sudah sembuh, dia sudah sehat dan dapat memuji menyembah Engkau. Bersama-sama berkumpul dengan keluarga, anak, menantu, cucunya. Kami serahkan orang tua daripada Bapak Yosua Tampu Bolon. Dalam nama Allah dan Bapa Roh Kudus, Yesus sembuhkan. Darah Yesus sembuhkan. Darah Yesus. Segala kuasa-kuasa si jahat, segala sakit penyakit, segala virus-virus tidak berkuasa atas tubuh dari orang tua Pak Yosua. Darah Yesus, tubuh yang sehat, tubuh yang kuat menjadi milik orang tua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa teringat buat Dokter Pina, berkati dia, berkati kebaikannya, berkati suami dan anaknya dan keluarganya. Keberadaannya di Kabanjaya berikan kesehatan. Berkati juga Dokter Sila, berkati yang saat ini kurang sehat flu, batuk. Darah Yesus sembuhkan. Mujizat Allah nyata. Darah Yesus kuduskan suami dan anaknya. Berkati juga Tuhan Dokter Wina, berikan darah Yesus, sucikan supaya mereka tidak terpapar oleh virus corona di dalam pekerjaan mereka sebagai dokter. Darah Yesus kuduskan. Berkati anak-anaknya, berkati keluarga besar Dokter Sila. Berkati juga kebaikan yang sering memberkati kami, yaitu Ibu Tantri. Tuhan berkati Ibu Tantri dan suami dan anaknya. Berkati Tuhan, berkati ya Allah. Tuhan sudah berkata, siapa yang berbuat baik kepada hamba-Ku sama saja dia berbuat baik kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami hanya percaya dan kami yakin Tuhan dengarkanlah doanya. Dengarkanlah doa kami dalam nama Bapa dan Tuhan Yesus. Yaitu kitab Kejadian 12 ayat 3 berkata, siapa yang berbuat baik kepada hamba-Ku sama saja berbuat baik kepada Tuhannya Allah-Ku. Berkati Ibu Tantri, berkati juga Tuhan kebaikan daripada Tuhan Ibu Cynthia. Berkati suaminya Tuhan Pak Peter, berkati anaknya Marvin, berkati kebaikan mereka yang selalu memberikan kami kebaikan. Balaskan dengan kuasa dan kasih-Mu, mujizat usaha mereka berkati, usaha apotik mereka berkati. Berkati Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Segala sakit penyakit barang pelahat tidak berkuasa atas usaha mereka. Tuhan yang melindungi usaha anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati Ibu Sentia dan juga suami dan anaknya dan orang tuanya. Berkati Ibu Tantri dengan suami dan anak dan keluarganya. Berkati anaknya Erwin dan juga putrinya. Tuhan berkati orang-orang yang sudah berbuat baik pada kami. Berkati juga Tuhan Mama Oma Caca, berkati kebaikan mereka. Berkati juga Opa Caca, berkati Caca, berikan kesehatan umur yang panjang. Berkati juga Kristo, berkati semua kebaikan Tuhan. Orang-orang yang peduli kami Tuhan, layaklah Kau berkati dengan berkat mujizat-Mu. Kami juga berdoa siapapun yang melakukan kejahatan ataupun menyakiti hati kami, Tuhan kami mengampuni, balaskan juga seperti apa yang Kau mau. Firman berkata dari kitab Tuhan Roma 8 ayat 21, balasan adalah hak-Mu bagi orang yang melakukan kejahatan pada kami. Kami serahkan mereka yang melakukan kejahatan dan melakukan Tuhan kejahatan kepada kami, yang mengecewakan kami, yang menyakiti hati kami. Kami serahkan mereka Tuhan
ampunilah mereka, berilah mereka kesempatan bertobat seperti Kau menyelamatkan kami. Selamatkanlah mereka ya Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami, lepaskan Indonesia dari krisis Tuhan, lepaskan bangsa kami dari wabah-wabah corona. Tapi mujizat Allah nyata dan kuasa Allah memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Berkati presiden kami, wakil presiden, para menteri, para kabinet, anggota DPR, tingkat satu sampai ke bawah Tuhan, jajarannya Kau jamah, para kebenuran dan wakilnya dan juga wali kota dan sampai bupati dan jajarannya Tuhan jamah. Tuhan berkati bangsaku, Tuhan pulihkan bangsaku, kuduskan negeriku. Darah Yesus tutup bungkus bangsaku, lepaskan dari virus corona. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di malam hari ini. Berkatilah Tuhan dengan berkat dan kasih setiamu. Haleluya, kami ucap syukur. Immanuel memberkati kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, salam tangguh, semangat, sukacita selalu. Berharap Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.